Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Aletheia Niaskaro di pagi hari ini, untuk saya boleh berbagi firman Tuhan lagi kepada kita. Tujuan firman Tuhan ini untuk mempererat persaudaraan kita dan lagi-lagi untuk pertumbuhan iman kita tentunya. Saudara-saudara, hari ini saya mau berbicara tentang hal bersikap. Bagaimana kita bersikap kepada orang yang terdekat, lalu bagaimana juga kita bersikap dengan orang yang jauh, disesuaikan dengan keadaannya. Sebagai orang Kristen, kita perlu belajar hal ini di dalam firman Tuhan. Nah, sebagai dasar firman Tuhan bagi kita saudara-saudara, di dalam Amsal pasal 14 ayat 31. Firman Tuhan berbunyi, "Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia." Amin firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Saudara-saudara, ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak tinggal dengan orang-orang yang sama karakter atau sama keadaan kita. Kita akan bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita, berbeda dengan karakter kita, dan juga kita akan berbeda dengan statusnya kita. Hari ini, pagi ini, Amsal Salomo ingin mengajarkan kita dengan hal-hal yang penting, Bapak Ibu. Hal penting itu adalah dalam hal menghargai bersikap, bagaimana bersikap yang layak kepada siapa? Ada dua hal di malam ini, kepada orang lemah dan orang miskin. Di dalam ayat 31 ini, bagian A dikatakan, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya. Bapak Ibu Saudara, orang lemah bisa kita kategorikan adalah orang-orang yang memiliki latar belakang yang sangat berbeda sekali. Bisa kita katakan juga orang lemah ini mungkin pendidikannya lemah. Mungkin bisa saja dia tidak tamat sekolah. Mungkin bisa saja dia tidak bisa belajar. Dia mungkin cacat fisik, saudara-saudara. Dan mungkin banyak hal lagi kekurangan di dalam dirinya. Dia banyak kelemahan, saudara-saudara. Orang lemah seperti inilah yang Amsal Salomo mau ajarkan kita bagaimana kita menghadapi ini. Orang lemah tidak hanya kita temukan dari luar, tapi satu rumah dengan kita, saudara-saudara, ada yang tergolong orang lemah. Kapan orang lemah ini ada? Dan mengapa ada orang lemah? Bisa saja nih dalam pengaruh keluarga, atau karena memang itu sudah tabiat dirinya, atau mungkin karena latar belakang pendidikan sehingga ditemukan ada orang-orang yang lemah di situ. Orang yang tiada berdaya, orang yang sebenarnya hanya butuh orang lain gitu. Sering kita ngejek orang yang cacat ya. Saya pernah ngejek orang yang cacat waktu masa remaja, biasa begitu ya. Biasanya sikap anak-anak remaja saling menghina ya, mengejek, mengkucilkan, mencemooh, yang menghina lah saudara-saudara. Tapi Salomo bilang gini, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya. Siapa orang yang membuat atau menganggap orang lemah itu orang yang tiada berguna, orang yang kita manfaatkan. Kita sudah tahu kelemahan dia, ini orang seperti ini, tapi kita memojokkan dia. Kita selalu membuat dia akhirnya dikucilkan, dibully, padahal kita sudah tahu ini orang gak boleh gitu. Kalau sengaja dia bilang kita tindas, maka sama halnya kita sedang menghina penciptanya. Siapa pencipta kita? Satu kata kita katakan, ia adalah Tuhan Allah. Allah menciptakan kita dengan sempurna, Bapak Ibu. Terlepaslah sekarang kita lahir dengan orang lemah, ada orang pintar, ada anak yang cerdas, ada anak yang kurang cerdas. Terlepaslah di situ, saudara-saudara yang terkasih. Tapi saat kita menindas, saat kita menganiaya, saat kita membuli orang lemah seperti ini, kita sedang menghina Tuhan kita. Karena pencipta kita sama juga pencipta dia. Dia manusia sama dengan kita. Hanya bedanya adalah dia orang lemah, kita orang kuat. Kita mungkin kuat di dalam hal pendidikan, dia lemah dalam pendidikannya. Saudara-saudara yang terkasih, mari
kita harus sadar bahwa hal ini tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Kita sedang menghina Tuhan. Dan ini pantang, saudara-saudara. Ini tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen. Berikut saudara-saudara dia katakan, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Ada sesuatu yang luar biasa saudara-saudara saat kita tunjukkan sikap belas kasihan, murah hati, berbuat baik kepada siapa? Orang miskin. Nah, kalau orang miskin ini kan keadaan ini, ya kan? Ya dia tidak kaya, dia mungkin ya orang yang miskin lah. Kalau udah miskin kita sudah tahu dia lemah dalam harta, lemah dalam ekonomi, lemah dalam pendidikan juga ya. Ini saudara-saudara, kita yang kuat di dalam hal ekonomi, kita yang kuat di dalam hal pendidikan, kita yang kuat di dalam hal apapun. Salomo bilang, siapa yang menaruh belas kasihan kepada mereka yang miskin, kita sedang memuliakan Allah. Artinya perbuatan yang kita lakukan saat itu sebenarnya kita arahkan itu kepada Tuhan. Kita sedang melakukan itu kepada Tuhan. Saat kita juga menghina orang yang lemah, kita menghina sesama kita, kita menghina keluarga kita, sama halnya kita sedang menghina Tuhan. Lalu hal yang lain saat kita menaruh kebaikan kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kita menghargai, kita menyayangi, kita support dengan hal-hal yang positif, kita dorong, kita dukung dengan hal-hal yang baik, sama halnya kita sedang berbuat baik kepada Tuhan kita. Karena apa? Dia diciptakan oleh Tuhan yang sama seperti kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari di pagi hari ini, mari kita tunjukkan hal ini kepada sesama kita. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah manusia yang memiliki pribadi yang sama dengan dia. Hanya saja perbedaan kita ada. Mungkin seperti tadi saya katakan, dalam perbedaan ada pendidikannya, latar belakang keluarga dan segala macam. Tapi kita harus sadar bahwa dia adalah satu kodrat dengan kita. Dia adalah manusia yang sama dengan kita. Kita diciptakan Tuhan yang sama. Kita diciptakan Tuhan yang memelihara kita setiap hari, saudara-saudara. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana dalam setiap tindakan kita memuliakan Tuhan. Tapi jangan sampai tindakan kita menghina Tuhan. Jadi dua hal ini yang harus kita perhatikan. Saat kita menghina Tuhan berarti saat kita menindas sesama kita. Tetapi saat kita memuliakan Tuhan, ketika kita melakukan perbuatan baik, berbuat baik, belas kasih. Sama seperti Tuhan Yesus, Bapak Ibu, dalam perjanjian baru. Setiap orang yang datang kepadanya, siapapun, yang pasti orang yang datang kepada Yesus adalah orang-orang yang lemah. Dan yang Yesus tunjukkan adalah belas kasihan. Sama dengan kita. Kita juga perlu tunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang butuh kita. Kalau kita punya, kita kasih. Tapi kalau kita tidak punya, kita jujur katakan. Itulah tunjukkan sikap berbelas kasih. Amin ya saudara-saudara. Mari di pagi hari melalui renungan ini kita semakin didorong untuk menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan. Jangan kita menghina Tuhan, tapi memuliakan Tuhan lewat setiap perbuatan baik, lewat setiap sikap rohani yang kita lakukan, yang kita terapkan dalam diri kita untuk sesama kita. Terpujilah Tuhan. Terima kasih buat saudara yang bersama dengan saya di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa esok hari. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.